Hai minasang konnichiwa, selamat datang kembali di kelas Nihongo, belajar bahasa Jepang pemula. Kyo wa genki desu ka? Semoga dalam keadaan sehat semua ya minasang, dan terus semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Oke, di video kali ini kita akan membahas kotoba atau kosakata N5 yang termasuk kata sifat i dan kata sifat na. Nah, apa itu kata sifat i dan kata sifat na? Jadi, dalam bahasa Jepang, kata sifat disebut keiyoshi dan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kata sifat yang pertama adalah ikeyoshi atau kata sifat i. Ciri-cirinya berakhiran dengan huruf i. Contohnya, atsui, sumetai, omoi, karui. Nah, itu kan akhirannya berakhiran dengan huruf i. Kemudian kata sifat yang kedua dikenal sebagai nakeyoshi atau kata sifat na. Ciri-ciri pada umumnya berakhiran bermacam-macam. Contohnya seperti genki, benri, kirei, fubeng. Nah, di sini kan ada kirei. Kirei itu kan belakangnya huruf i, tapi dia termasuk kata sifat na, bukan kata sifat i ya. Nah, supaya minasang tidak bingung, ini saya tampilkan dalam bentuk tabel. Sudah saya kelompokkan kata sifat i dan kata sifat na. Jadi, jangan di-skip videonya dan tonton sampai akhir supaya minasang tahu mana yang kata sifat i dan mana yang kata sifat na. Oke? Kita mulai dari kata sifat i. Yang pertama ada aoi, artinya biru. Kemudian abunai, bahaya. Kemudian akai, artinya merah. Terus ada akarui, artinya terang atau cerah. Kemudian ada amai, artinya manis. Terus ada atarashi, artinya baru. Kemudian atsui, ini panas tapi untuk benda. Kemudian yang bawahnya ada atsui juga, artinya panas juga, tapi ini untuk cuaca. Kemudian ada atsui lagi, artinya tebal atau dalam. Nah, ini ketiga-tiganya artinya beda, tapi bahasa Jepangnya sama-sama atsui. Nah, yang membedakan itu kanjinya ya. Oke, selanjutnya ada atatakai, artinya hangat. Kemudian chisai, artinya kecil. Kemudian chikai, artinya dekat. Lalu ada furui, artinya kuno atau tua. Kemudian futoi, artinya gemuk. Lalu ada hayai, cepat. Ini untuk waktu. Terus ada hayai lagi, artinya cepat juga, tapi ini untuk laju. Ini sama ya minasang, yang membedakan itu cuma kanjinya aja sama penggunaannya. Lanjut ada hikui, artinya rendah. Kemudian hiroi, luas atau lapang. Selanjutnya ada hoshi atau ingin. Kemudian hosoi, artinya kurus. Kemudian ada i atau yoi, artinya bagus atau baik. Kemudian ada isogashi, artinya sibuk. Terus ada itai, artinya sakit. Karai, artinya pedas. Kemudian karui, artinya ringan. Lalu ada kawaii, artinya manis, mungil, atau lucu. Kemudian ada kiroi, artinya kuning. Selanjutnya kitanai, atau kotor. Kemudian ada kurai, artinya gelap. Kurai, artinya hitam. Kemudian marui, artinya bulat atau bundar. Terus ada mazui, artinya tidak enak atau tawar. Kemudian ada michikai, artinya pendek. Kemudian ada musukashi, artinya sukar atau susah atau sulit. Terus ada nagai, artinya panjang. Kemudian ada nurui, artinya tidak cukup panas atau dingin. Gampangnya itu kalau di bahasa kita seperti apa ya? Seperti anget-anget kuku lah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada oishi, artinya enak. Kemudian omoi, artinya berat. Terus ada omoshiroi, artinya menarik atau menyenangkan. Kemudian ada oi, artinya banyak. Lalu ada oki, artinya besar. Terus ada osoi, artinya lambat. Kemudian samui, artinya dingin. Ini untuk cuaca. Kemudian ada semai, artinya sempit. Kemudian ada shiroi, artinya putih. Selanjutnya ada sukunai, artinya sedikit. Kemudian ada suzushi, artinya sejuk. Terus ada takai, artinya mahal atau tinggi. Terus ada tanoshi, artinya menyenangkan. Kemudian ada toi, artinya jauh. Terus ada sumaranai, artinya membosankan.
Kemudian ada sumetai artinya dingin, ini untuk benda. Terus ada suyoi artinya kuat. Terus ada urusai artinya berisik atau gaduh atau bawel. Selanjutnya ada usui atau tipis. Kemudian wakai artinya muda. Terus ada warui artinya jelek atau buruk. Kemudian ada yasashi artinya mudah atau gampang. Kemudian ada yasui artinya murah. Terus yowai artinya lemah. Nah, itu tadi beberapa contoh yang termasuk dalam kata sifat i. Selanjutnya kita masuk ke kata sifat na. Yang pertama itu ada iya, artinya tidak mau atau tidak suka. Kemudian ada benri, artinya praktis. Terus ada daisuki, artinya sangat suka. Kemudian ada genki, artinya sehat. Terus ada heta, artinya tidak mahir atau bodoh. Selanjutnya ada hima, artinya senggang. Terus ada iro-iro, artinya macam-macam. Kemudian ada joubu, artinya kuat atau kokoh. Terus ada jouzu, artinya mahir. Selanjutnya ada kirai, artinya tidak suka atau benci. Kemudian ada kirei, artinya cantik atau bersih. Ini jangan sampai kebalik ya. Antara kirai sama kirei, itu artinya berbeda. Kemudian ada nigiaka, artinya ramai atau bising. Terus ada ripa, artinya megah. Kemudian ada shinsetsu, artinya ramah atau baik hati. Selanjutnya ada shizuka, artinya tenang. Terus suki, artinya suka. Terus taiheng, artinya menyusahkan. Kemudian ada taisetsu, artinya penting. Selanjutnya ada yumei, artinya terkenal atau ternama. Kemudian ada fubeng, artinya tidak praktis. Kemudian soujiki, artinya jujur. Terus ada kantang, artinya mudah. Terus ada heng, artinya aneh. Terus ada daijobu, yaitu tidak apa-apa. Nah, itu tadi beberapa contoh kosakata atau kotoba yang termasuk dalam kata sifat i dan kata sifat na. Silahkan minasang bisa dihafalkan dan dipahami dulu. Kemudian nanti untuk perubahan kata untuk bentuk lampau, bentuk negatif, atau bentuk positif, itu nanti kita bahas di video berikutnya ya. Jadi buat minasang, terus semangat belajarnya, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Dan silakan jika ada masukan atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hai minasang, otsukare sama desu.